Langsung ke yang punya kitab, langsung buka halaman 5 ya. Yang punya kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya langsung ke halaman 5. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari prakata dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau dari keturunannya beliau yang ditulis di depan ini dari Muqaddimah wa Tamhid, sebenarnya tidak perlu kita baca karena waktunya terlalu sedikit. Jadi kita langsung masuk ke Muqaddimahnya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukron ala nawalihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du. Segala puji bagi Allah atas apa yang diberikan berupa nikmat kepada umatnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat rahmat taufik serta hidayahnya lah kita bisa berada di acara pada malam hari ini. Ini sudah ada ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'duh. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadha kitabun awda'tu fi syai'an min hadisil mauta wa asyratis sa'ah. Kitab ini Risalah Ahlussunnah wal Jamaah saya tulis tujuannya adalah untuk menerangkan tentang beberapa cerita-cerita dari orang-orang yang sudah wafat, wa asyratis sa'ah, dan beberapa tanda-tanda besar hari kiamat, wa syai'an minal kalamih ala bayani sunnati wal bid'atih, dan segala sesuatu yang berhubungan yang dibicarakan di dalam hal yang bersifat ilmu pengetahuan tentang sunnah dan bid'ah. Wa syai'an minal ahadisi biqasdin nasihatih, dan beberapa tentang hadis, beberapa hadis yang digunakan dengan tujuan untuk sebagai nasihat dari Hadratus Syekh kepada warga Nahdlatul Ulama. Wa ilallahil karimi amuddu aku ful ibtihalah. Dan kepada Allah lah saya berdoa ayyam fa'bihi nafsi wa amsali minal juhali, supaya kitab ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi orang-orang yang seperti saya dari beberapa orang bodoh. Sebenarnya beliau mengatakan dirinya sebagian dari orang bodoh, bukan beliau bodoh, tapi ini sebagai kerendah hatian beliau. Dan ini patut kita tiru. Wa hadza awanu syuru'i fil maqsudih bi'aunil malikil ma'budih. Dan ini merupakan permulaan dengan maksud supaya mendapatkan pertolongan dari Zat Malikil Ma'bud, Zat yang maha menguasai dan Zat yang disembah. Faslun fi bayani sunnati wal bid'atih. Faslun fi bayani sunnati wal bid'atih, bab menerangkan tentang sunnah dan bid'ah. As-sunnatuh bid-dam wa tasdidih kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi luwatani tariqatuh walau ghairu mardiyatin. Yang dimaksud sunnah dengan dibaca dhammah, sunnah bukan sinnah atau sannah. Kama qala Abul Baqa, seperti yang dikatakan oleh Abul Baqa di dalam kitab Kulliyat lil Abil Baqa. Secara bahasa, secara etimologi adalah at-tariqatuh, jalan. At-tariqatuh merupakan jalan walau ghairu mardiyatin, meskipun jalan itu sudah tidak diridhai. Jadi wa syar'an ismun li tariqatil mardiyatil maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alima fid din ka sahabati radhiyallahu anhum. Adapun secara syarak yang dimaksud dengan sunnah itu adalah salah satu jalan yang diridhoi oleh Allah, yang dilewati di dalam agama. Siapa yang melewati? Salakaha Rasulullah. Rasulullah yang melewati
au ghairuhu, atau orang yang selainnya Rasulullah tetapi beliau ngerti tentang agama. Hadratus Syekh menyatakan kas-sahabatih radhiyallahu anhum, seperti sahabat. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Thalha, Sayyidina Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas dan lain sebagainya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Tetaplah kalian terhadap sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Wa urfan ma wadhaba alaihi muqtadi nabiyan kana awwaliyan. Tapi secara uruf, secara kebiasaan, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terbaik yang menjadi teladan seperti seorang wali ataupun seorang nabi. Was sunni mansubun ila sunnati hudhifata ul nisbati. Sedangkan kata sunni itu merupakan nisbah untuk kata as-sunnah. Letaknya dibuang karena bertemu dengan ya nisbat. Jadi ahlus sunnah wal jamaah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di sini menjelaskan secara etimologi kita nggak perlu menerangkan karena itu bukan ranah syariat. Secara syariat kita sudah jelas kalau ahlus sunnah wal jamaah itu merupakan salah satu jalan yang diridhoi yang sudah dilewati oleh Rasulullah dan para sahabat ataupun para ulama-ulama yang mengikuti para sahabat yang disebut dengan tabi'in atau tabi'in. Dan di sini bukan hanya sunnah saja. Di sini Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menerangkan tentang sunnah. Sementara kitabnya adalah Risalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ditambah juga wal jamaah. 3 kata itu sangat penting, ahlun, wa sunnatun, wa jama'atun. Itu sangat penting. Ahlun itu kalau secara etimologi mempunyai banyak makna. Misalnya kalau ahlul bait itu bermakna alih atau mansa kana fi baitihi. Itu bermakna keluarga. Kalau ahlul bait berarti keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang juga bermakna subjek, bermakna menjadi seorang pelaku ketika sesuatu dinisbatkan setelah ahlun. Contohnya seperti ahlul ilmi ay al-alim. Yaitu ahlul ilmi, ahli ilmu maksudnya adalah orang yang alim di dalam agama. Kemudian ada juga ahlun yang berarti penduduk. Misalnya ahlul kubur, ahli kubur, penduduk kubur, atau ahlul jannah, penduduk surga, ahlun nar, penduduk neraka. Dan ada ahlun yang sifatnya itu pengikut. Contohnya ahlul ulama, pengikut ulama, atau ahlus sunnah, pengikut sunnah, atau ahlul Quran. Kalau ahlul Quran itu ahlul Quran ay al-qari. Kembali kepada subjek lagi. Tetapi di dalam dzauq tertentu ahlul qari itu bisa bermakna pengikut Al-Qur'an. Jadi kenapa saya sebutkan tema di sini itu merupakan sebagai alat untuk mengembalikan kisah cinta yang sudah pernah hilang, yaitu kembalinya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, saya tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu termanifestasi sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Karena selain ahlus sunnah wal jamaah itu tidak ada yang rahmatan lil alamin, sehingga seakan-akan saya ingin mengatakan kalau ahlus sunnah itu adalah agama cinta atau aliran cinta. Makanya untuk membangun Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari itu sangat mudah menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara akidah, itu sangat mudah. Karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak cinta, sama seperti di Ibnu dan Ipipinu ini. Banyak cinta yang terekam, banyak cinta yang dilewati, sehingga hal yang paling penting di dalam agama itu dirasakan dengan cinta. Sehingga al-hubbu kala'ma, orang yang mencintai itu seperti orang yang buta. Ya, orang yang beragama menggunakan ahlus sunnah seperti ini juga adalah
orang yang dikatakan buta untuk tidak mengikuti agama yang lain, aliran yang lain dan lain sebagainya. Tetapi di kemudian hari, seiring berjalannya waktu, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ditambah An-Nahdiyah. Karena banyak orang yang mengaku Ahlus Sunnah, padahal alirannya terlalu radikal, ada yang terlalu liberal dan lain sebagainya. Sehingga dibutuhkan Ahlus Sunnah An-Nahdiyah. Al-Jamaah itu merupakan sekumpulan atau semacam kelompok. Jadi kalau kita merupakan Ahlus Sunnah, berarti kita berada di kelompok yang mengikuti sunnah. Wal Jamaah, dan orang-orang yang sepakat di dalamnya. Seperti para ulama, para sahabat dan lain sebagainya. Dulu Al-Imam Al-Asy'ari itu, jadi kata Ahlus Sunnah ini juga disebut dengan manhaj Al-Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Karena dua ulama besar ini, yakni Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari dan Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi, ini merupakan tokoh besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah. Kalau di dalam fikih kita ngikutnya, terutama di Indonesia ngikutnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi kenapa Ahlus Sunnah ini harus diketahui oleh kader Ibnu dan Epipino? Yang pertama adalah dulu ketika Abul Hasan Ali Al-Asy'ari ingin mendeklarasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, asbabul wurudnya, kenapa hal itu bisa terjadi? Suatu saat Abul Hasan Al-Asy'ari itu menemukan problem di dalam kepalanya tentang sebuah akidah. Karena beliau mau tidak mau memang adalah sebelum masuk ke Ahlus Sunnah, sebelum mendeklarasikan Ahlus Sunnah, beliau itu adalah Mu'tazilah. Karena beliau itu juga berguru kepada kepada bapak tirinya. Jadi kalau ayahnya Abul Hasan itu wafat, lalu ibunya menikah lagi dengan Abu Ali Al-Jubai, yang beliau itu adalah tokoh Mu'tazilah. Orang yang selalu mengandalkan akal di dalam memberikan dalil terhadap apapun. Di samping itu juga lawannya Mu'tazilah ada orang yang terlalu kaku terhadap teks. Jadi seperti yang dikatakan di diskusi yang lalu itu, la hukma illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Siapa yang menghukumi dengan hukum selain Allah, maka mereka adalah orang kafir. Jadi kita ini kafir semua menurut orang yang terlalu kaku terhadap teks. Karena waktu itu disebut dengan sekte Robitoh. Lalu beliau di dalam ketika menemukan problem akidah, beliau ini sholat 2 rakaat, lalu setelah sholat beliau tidur. Di dalam tidurnya beliau bermimpi dengan Rasulullah SAW. Akhirnya yang berada di dalam hati dan di benak, di pikirannya itu dilontarkan semuanya kepada Rasulullah. Saya menemukan seperti ini Rasulullah, saya tidak paham ini. Saya menemukan problem seperti ini. Jawabannya Rasulullah itu singkat. Alaika bisunnati, Asy'ari, tetaplah kau terhadap sunnahku. Setelah bangun, beliau langsung membuka Al-Quran, membuka hadis-hadis yang beliau pelajari, terutama dari gurunya beliau, Salahuddin, muridnya Imam Ahmad. Salahuddin As-Saji, muridnya Imam Ahmad, yang memberikan pelajaran kepada beliau tentang hadis, sanadnya ke beliau terhadap yang menyambung ke Imam Ahmad. Banyak hadis yang beliau pelajari, Al-Quran yang beliau pelajari, sampai beliau itu tidak keluar rumah 15 hari di kamarnya. Tujuannya apa? Untuk mengkaji sunnah, untuk mengkaji Al-Quran. Supaya apa? Supaya umat ini tidak terlalu kaku terhadap teks dan tidak terlalu mengandalkan akal dan sampai melupakan sunnah. Sunnah yaitu hadis dan Al-Quran. Akhirnya setelah beliau membuat beberapa argumentasi untuk membantah Mu'tazilah,
beliau itu di hari Jumat di atas mimbar beliau mengungkapkan kalau beliau kembali ke sunnah, kembali ke Al-Quran, kembali ke pemikiran Ahlus Sunnah, kembali ke pemikirannya Imam Ahmad, kembali ke pemikirannya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, dan beliau menyatakan kalau saya membuang pemikiran yang di luar sunnah ini ke belakang punggung saya. Itu bisa ditemukan dalam kitab Tabaqatus Syafi'i karya Al-Imam Tajuddin As-Subki. Di sana banyak tentang ceritanya Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Kenapa beliau disebut sebagai tokoh besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyelamatkan umat ini. Karena beliau menurut saya itu sudah menjadi umat pilihan, salah satu orang pilihan yang memang akan lahir untuk mendeklarasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ahlus Sunnah itu bukan manhaj baru atau bukan cara berpikir baru, tapi beliau ingin meluruskan manhaj-manhaj salaf yang sudah dikelirukan atau diubah oleh kaum-kaum Mu'tazilah dan orang-orang Robitoh pada waktu itu. Singkat cerita, beliau mendapatkan kemuliaan ini karena memang waktu itu pada masanya Rasulullah SAW. Jadi ceritanya beliau ini adalah keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Rasulullah bertemu dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika itu Abu Musa Al-Asy'ari berbincang-bincang tentang ayat di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu may yartadid minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbullahu yuhibbunah. Ketika seorang itu murtad, maka Allah itu akan mendatangkan satu kaum yang kaum itu mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Yang dimaksud di dalam ayat itu sambil Rasulullah itu memberikan isyarah kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi pembahasannya di sini kita fokuskan ke Ahlus Sunnah dulu. Masalah bid'ahnya kita kaji di kesempatan yang lain. Karena pembahasan tentang bid'ah ini sangat banyak dan kayaknya waktunya sangat sempit. Jadi kita fokuskan ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi supaya kita berada di Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dengan agama cinta. Sehingga judulnya adalah Cinta Bersemi Kembali dalam Pelukan As-Sunnah. Sehingga ketika kita menyadari kalau As-Sunnah ini adalah agama yang cinta, kita akan menghilangkan kata Allahu Akbar itu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai penenang terhadap hati yang sedang galau. Jadi itu di moderator dari saya, mungkin kita lanjutkan sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator gimana? Moderator. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi mengutip tentang beberapa buku yang itu sangat relevan di pesantrennya. Trilogi Ahlus Sunnah dan buku tasawufnya Said Aqil yang sudah dibantah oleh Sidogiri itu kan. Menolak pemikiran Said Aqil. Dan untuk mengcounter atau kalau bisa mengcounter attack, bertahan sekaligus menyerang itu, supaya kita tetap berada di Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya tekankan kalau di ranah Ibnu misalnya atau di ranah NU, saya tidak khawatir. NU itu pindah dari Ahlus Sunnah, saya tidak khawatir. Karena aliran-aliran yang berada di luar kita yang ingin menyerang Ahlus Sunnah itu semuanya sudah diberantas habis oleh ulama kita, oleh ulama NU. Jadi kalau ingin kita merekatkan atau ingin mempertahankan, lebih membentengi akidah kita, menurut saya cuma satu, Pak.
tingkatkan intelektual di dalam membaca Khazanah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Pak. Tinggal 3 menit. Mau dilanjut atau gimana ini ya? Ya udah, saya evaluasi dulu ya dari beberapa kajian yang saya terangkan tadi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan hanya diartikan sebagai salah satu akidah yang harus kita tekuni, harus kita perjuangkan. Enggak perlu seperti itu. Yang penting kita bisa mencintai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai manhaj cinta. Jadi kalau di dalam tubuh manusia itu ada hati yang menjadi pusat dari segala sesuatu, maka di dalam cara berpikir juga ada hatinya juga yang disebut dengan aqaid, yang disebut dengan akidah, yang disebut dengan cara berpikir. Kalau cara berpikir kita selalu disandarkan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu disandarkan terhadap cinta, maka sorry masih ada masalah sedikit. Jadi saya tekankan kepada teman-teman kita, pembahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di pesantren ataupun di kampus itu seakan-akan lah kalau kita boleh baca itu sudah selesai. Dan kita mau mengkaji ini sebagai bentuk rasa ghirah kita dan kasih sayang kita yang kita curahkan melalui manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah secara lengkap, secara kompeten dan secara konsisten. Sehingga yang dihasilkan dari kecintaan kita terhadap Ahlus Sunnah ini bukan tindakan yang lebih ekstrim, tindakan yang liberal dan lain sebagainya. Menghasilkan tindakan yang sesuai dengan tindakan fikrah an-nahdiyah, secara wasatiyah, secara ta'adul, secara tasamuh dan i'tidal dan lain sebagainya. Apa yang kita inginkan dari cinta Ahlus Sunnah ini, karena memang agama kita ini, agama Islam ini dibangun di atas cinta. Dan itu sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kajian ini selalu aktif. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih 1 jam aja di minggu yang akan datang. Silahkan Pak Moderator, mau diapain ini Pak Moderator? Penting ini Ustaz. Ini kitab yang paling penting ini Ustaz. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3B. Belajar berjuang bertakwa.